sebelum validnya re-entry weekly itu kita bisa memanfaatkan Xstream, MAV ya. Xstream, MAV, cara memvalidkan Xstream, cara memvalidkan MAV. Nah, itu kita gunakan untuk mendapatkan entry pucuk akar. Tetapi apabila misalnya kita harus tahu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi berkenaan dengan BBM Awali. Sekaligus seperti biasa kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita yang masih keliru ataupun belum paham berkenaan dengan BBM Awali. Oke, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi yang sangat menarik yang tentunya sangat berguna untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Promo puncak sukses dari XM telah tiba. Ajak trader baru untuk bergabung dan nikmati hadiah hingga $6.000. Cukup undang teman untuk bergabung, pastikan mereka memenuhi syarat dan capai 9 level hadiah yang luar biasa. Jangan khawatir, ini bukan kompetisi. Semua bisa menang. Promo ini berlaku dari 4 Maret hingga 30 April 2025. Kuasai pasar, capai puncak kesuksesan, dan raih hadiah menarik di setiap level, mulai dari $250 di level 1 hingga $6.000 di level 9. Setiap langkah membawamu lebih dekat ke kemenangan. Tantang dirimu dan menangkan lebih banyak di setiap tingkatan, jadi tunggu apa lagi? Ajak temanmu dan menangkan hadiah-hadiah besar. Semua bisa menang di promo puncak sukses dari XM. Gabung sekarang, klik link di deskripsi untuk memulai. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Sebelum kita buka chat, kita buka dulu pertanyaan dari teman kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Ibrahim ya. Kita zoom dan kita bacakan pertanyaan berikut ini. Nah, salam bro, waalaikumsalam. Gua, gua, mana bacanya ya? Gue atau gua? Gue, penonton setia lu. Gue suka cara lu jelaskan. Tapi gue mau tanya bro, coba bahas cara bro analisa dan juga dalam penggunaan MTF bro. Gua paham MTF tapi di real market hancur. Pemahaman gua. Thanks bro, sukses selalu dan rendah tetap rendah hati. Amin, amin. Siap, siap, siap. Oke, kita coba jawab ya. Pertanyaannya, coba jelaskan cara analisa dan cara analisa menggunakan multi time frame ya. Ya ini Bang Ibrahim agak gaul sedikit ya, jadi susah dibaca nih gua lu ya. Oke, intinya coba jelaskan cara analisa dan penggunaan multi time frame. Oke, kita coba buka chat ya berkenaan cara analisa dan cara penggunaan multi time frame ya kalau saya pribadi ya. Nah, kalau saya pribadi untuk analisa ya pertama sekali melihat tren harian ataupun mingguan ya. Jadi analisa mingguan dan harian tapi bisa entry di H4 sampai di M15. Oke. Nah, untuk cara analisanya pertama di sini kita buat multi chart terlebih dahulu. Oke. Maksud multi chart ini kan multi time frame. Kalau 3 time frame, 4 time frame itu kita buat multi time frame untuk kita melihat suatu time frame. Nah, kalau multi chart itu kita hanya men-setting setiap pair saja ataupun komoditi ataupun
segala macam lah yang memudahkan kita untuk melihat suatu setup yang jelas, yang clean dan clear. Nah, contohnya multi chart seperti ini. Nah, misalnya ini chart 1 pengaruh USD dan pasangannya. Contoh, di sini akan muncul, kita sudah setkan misalnya di sini weekly. Weekly, semua weekly yang berhubungan dengan USD di awalnya. USD di depan ya. Misalnya di sini USD CHF, USD Kanada, USD JP, USD Index, dan segala macam lah ya. Nah, setelah kita melihat weekly, misalnya kita melihat tren ataupun setup. Nah ya, kemudian ini juga baru kita lihatkan di daily ya untuk hariannya ya. Nah, ini contohnya ada, kita lihat dulu di euro misalnya. Kita lihat setiap hari atau setiap minggu. Kalau ini kebetulan mimin setnya mingguan ya. Tren mingguan. Contoh di sini tren mingguan kayak euro USD uptrend, euro AUD uptrend, euro Kanada uptrend ya. Euro CHF uptrend, euro NZD uptrend. Euro JPY baru pertukaran karena ada arah kurs ya. Nah, kemudian euro JPY. Kemudian kita pilih salah satu yang terbaik untuk kita lihat setup harian ya. Walaupun misalnya di sini ada momentum, kan belum mengambil setup. Nah, sebelum momentum ini mengambil entry, ada setup terlebih dahulu di daily, ada di H4, di H1 dan segala macam ya, sebelum dia datang ke re-entry ya. Contoh lain JPY ya. Nah, contohnya di JPY, contoh, ini JPY bagus. Ada banyak yang bagus yaitu mulai dari UJ, AUJPY, Kanada JPY, CHF JPY, dan NZD JPY. Nah, jadi kita pilih yang paling clear. Contoh di sini ada re-entry weekly. Ada re-entry weekly di AUJ dan UJ. AUJ, UJ, dan CHF JPY. Ya, FJP, NZD-JP. Jadi kalau kita sudah menemukan yang terbaik, misalnya kita udah dapatkan di weekly UJ trend turun dan berada di zona re-entry weekly. Betul juga AUJ dan seterusnya ya. Baru kita buka misalnya UJ ya, UJ baru atau AUJ yang sudah sampai di area MA5, MA10 untuk re-entry. Kita buka AUJ. AUJ kita buka, kemudian belum kita setting ya, kita setting dulu. Misalnya kita udah buka Audus 1 pair, kita cari AUJ, lupa di setting kadang-kadang ya, atau kadang-kadang terclose ya. AUJ kita setting AUJ, misalnya kita mau buat minimal 3 time frame, maksimal lebih bagusnya 4 time frame untuk multi time frame ya. Contoh di sini kita set dari daily, sebab tadi kita sudah lihat weekly ya. Tadi kita sudah lihat di weekly di multi chartnya. Sekarang kita rubah ke multi time frame ya. Oke, kita rubah ke multi time frame. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah tahu, tadi kita sudah lihat di multi chart ya. Multi chart kita lihat re-entry daripada weekly contohnya. Kita tahu, oh ada potensi sell di AUJ ataupun di JP lainnya. Kita cari yang clear, yang menurut kita lebih bagus. Lalu kita mencari konfirmasi di time frame daily. Daily ada ekstrim nih, ada reverse, ada retest. Nah, kita tahu ekstrim daripada AUJ ini adalah ekstrim yang kuat. Kenapa? Karena pertemuan EMA 50 seperti salah satu SOP yang Mimin share dalam grup. Nah, ketika kita tahu ini ekstrim, nah turunkan ke time frame 4. Nah, cara memvalidikan ekstrim, ingat kembali. Ekstrim, TP wajib, MAV ini juga kalau kita melihat ekstrim yang sebenarnya nggak ada. Karena tidak ada MA keluar, tidak ada reverse retest di luar. Tapi yang terjadi langsung MAV, TP wajib, MAV ya. Nah, jadi kita mulai sell di area MAV yang ini. Ya, tapi lebih bagus setelah arah kuku. Jadi, tapi kita tahu zona ini adalah zona ekstrim di daily, datang daripada re-entry weekly. Nah, kita ingin memperkecil zone di mana tempat kita entry terbaik. Contoh kita turunkan ke H1.
Nah, ada tuh kita akan dapatkan MAV di sini. Kalau kita mau entry dari atas, kita bisa dapat dari MAV ataupun kita entry setelah arah kukuh ya, ataupun kita menunggu momentum dan re-entry. Ya, makanya tren ini berlaku penurunan ya di zona re-entry weekly. Tapi yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum di H4. Setelah muncul momentum, nah ini baru dinyatakan re-entry weekly itu valid. Baru dinyatakan re-entry weekly valid setelah muncul momentum di H4. Tapi sebelum muncul momentum di H4, kita bisa menggunakan H1 untuk mengikuti setup yang berlaku pada daily. Ekstrim di daily ini, ya ekstrim yang follow trend. Jadi walaupun kita entry di ekstrim di daily, kita ketip wajib juga lumayan tipsnya. Nah, ekstrim ini apalagi ekstrim diamond. Jadi kalau kita mau nunggu sekurang-kurangnya arah kukuh misalnya di H4 boleh-boleh saja sebelum terjadinya momentum. Nah, apabila terjadi momentum, besoknya di sini terjadi arah kukuh, kita akan menunggu re-entry daily yang berlaku ekstrim di H4 seperti yang telah berlaku daripada daily dengan weekly. Nah, ini ekstrim yang follow trend. Ini ekstrim yang lebih lebih selamat daripada ekstrim biasa. Sebab dia datang daripada re-entry weekly. 55 10 weekly adalah top BB daripada daily. Dan apabila berlaku ekstrim ini adalah ekstrim yang follow trend. Sama yang setelah berlaku di sini ekstrim atau rejection, keadaan BB mendatar, semua ini ekstrim-ekstrim yang follow trend, bukan yang counter trend. Nah, jadi kita bisa ikuti entry sebelum validnya re-entry weekly itu kita bisa memanfaatkan ekstrim, MAV ya. Ekstrim MAV, cara memvalidkan ekstrim, cara memvalidkan MAV. Nah, itu kita gunakan untuk mendapatkan entry pucuk akar. Tetapi apabila misalnya kita harus tahu juga, misalnya di sini kita entry sell, ya, yang muncul momentum buy, mesti cut loss, ya. Tapi kita bisa mengecilkan zone di H1. Misalnya kita udah sell, tiba-tiba muncul momentum buy. Ya, apakah kita akan cut loss terlebih dahulu atau enggak? Sebab kita entry-nya mengejar pucuk. Ya, mengejar pucuk sebelum valid. Tapi kalau kita mengenal zone antara ekstrim, ya, misalnya ini ekstrim, tapi jadi momentum kita cut loss. Ya, cut loss dulu. Tetapi kita tahu re-entry ini kuat datang daripada momentum pada weekly. Nah itu, jadi cara analisanya maksudnya kita lihat daripada weekly dan daily untuk mendapatkan GPS yang lebih kuat. Makanya kita butuh yang namanya multi chart, ya. Setelah multi chart baru kita rubah ke multi time frame. Ini AUJ ya, kita save dulu. TGP. Oke, kita sudah save. Audus tidak, supaya tidak terganggu Audus, begitu ya. Nah, gitu cara kita analisa. Contoh lain misalnya kita lihat XXX USD. Nah, seperti ini. Di sini ada euro, ada GU, AU, NU dan segala macam ya. Misalnya seperti gold yang sebelumnya weekly-nya perjalanan-perjalanan kenaikan. Jangan cari pasar untuk cari sell. Ya, contoh gold peminatnya banyak ya. Gold peminatnya banyak. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan mulai daripada weekly, gold masih uptrend. Tapi uptrend di gold hanya memberikan peluang-peluang di re-entry hampa saja. Sebelum ada re-entry di daily ya, contoh seperti ini ya. Coba tandain di setiap re-entry hampa ini selalunya berada di low BB H1 yang ada EMA 50-nya. Inilah ekstrim MAV yang follow trend. Ya, susah untuk dia pecahkan menjadi momentum sell, sangat-sangat susah. Kenapa? Karena mulai daripada weekly, monthly, weekly, daily semuanya uptrend. Ya. Jadi kalau kita memfokuskan untuk sell, artinya kita mencari penyakit. Ya, mencari penyakit. Jadi sebaiknya kita follow aja dulu zone zero loss-nya.
Nah, seperti itu. Jadi makanya kita perlu menggunakan multi chart untuk kita mudah dalam melihat suatu pair yang lebih jelas setupnya. Contoh di sini Euro USD juga ya. Euro USD kan belum jalan re-entry weekly, re-entry daily. Nah, contohlah kita besarkan. Nah, kita misalnya Euro USD weekly-nya belum membuat re-entry. Kalau kita tunggu weekly ini butuh waktu berapa minggu? Nah, sebelum re-entry weekly jalan, di sini ada satu re-entry daily. Ya, ketika muncul re-entry daily, kan lumayan juga dapat 1, 2, 3, 4 hari. Nah, kita bisa lihat di H4-nya berada di rejection yang bersama MA50. Nah, kita follow, balikkan dengan H1. Ya, kita validkan dengan H1. Kalau kita mau lebih selamat, tunggu momentum, masuk di re-entry-nya H1. Selama tidak ada muncul momentum yang baru, maka validlah re-entry daily itu. Nah, itu cara kita valid. Artinya, kalau kita melihat daripada weekly dan daily, kita melihat tren yang sebenar-benarnya. Tren yang tidak boleh berubah dalam satu hari. Ya, kalau kita ikut cuman H1 ke bawah dalam satu hari, trennya bisa berubah-ubah. Kenapa? Sebab H1 dalam satu hari ada 24 candle. Jadi trennya bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita ikuti minimal sekurang-kurangnya daily, nah itulah kita mendapatkan entry yang lebih selamat dan tidak mudah mengelirukan kita. Ya, contoh misalnya H4 dari H4. Dari H4 pun kalau kita mau ambil, lihat daily. Ya, lihat daily. Contoh misalnya seperti ini ya. Nah, ini ada re-entry H4. Tapi kita tahu daily-nya ini bukan dalam keadaan berada misalnya re-entry setelah momentum ini, tapi dia sudah ada ciri-ciri MAV. Boleh-boleh aja kita cari sell di H4, tapi hanya sebatas MA5 ke MA10 ya untuk retrace. Kenapa? MA5 ke MA10 ini antara top ke low BB di H4. Ya, misalnya di sini ada re-entry, boleh aja kalau kita mau cari sell, tapi kalau terbatal ya harus cut loss ya. Misalnya di sini kita udah sell, tiba-tiba muncul momentum buy, maka harus kita cut loss sebab tren sebenarnya masih up walaupun di daily-nya ada ciri-ciri MAV. Tapi sebagusnya kita cari yang jelas, setup yang jelas yang kita trading bisa membuat kita tenang. Ya, itu lebih selamat ketimbang kita memaksakan ikut yang kurang jelas. Makanya kita butuh multi chart untuk melihat suatu setup yang lebih jelas seperti di gold misalnya ya. Contoh lain di JP tadi ada USD JP. USD JP pun bagus, ada dari weekly-nya. Cuman di daily belum ataupun sudah reject, tapi rejectnya tak sampai. Kita cari yang lebih clear. Ya, kalau kita misalnya tetap mengambil reject, kita manfaatkan MAV-nya di H4. Ya, kita validkan di H1 akan ada ekstrim yang tidak perlu tipe reject. Nah, seperti ini. Kadang di time frame lebih kecil kita anggap ini momentum buy, tunggu re-entry buy. Yang terjadi longsor. Kenapa? Karena sebenarnya trennya lagi turun dari weekly ke daily-nya berlaku rejection karena ini BB mendatar tak sampai pun. Nah, ini MAV. Nah, kita ini ada momentum, ada reverse, ada retest, kita anggap ada entry buy. Akhirnya jadi bye-bye. Sebab apa? Karena tren sebenarnya masih sell. Walaupun di H4 ini naik ya, sebelumnya ini naik ke atas, tapi sudah memasuki ciri-ciri MAV. Seperti itu. Jadi kalau kita hanya menggunakan time frame kecil, sering sekali kita terkena. Oke, jadi saran Mimin untuk melihat tren sekurang-kurangnya gunakan daily, walaupun nanti entry-nya dihampai ke bawah. Tapi setidaknya kita melihat tren yang sebenarnya itu jauh lebih selamat ketimbang kita hanya sekedar melihat time frame kecil. Walaupun kita hanya sebagai scalper ya, tidak mengambil profit ya, atau hold banyak-banyak, tapi tetap tidak salah kalau kita melihat dari tren time frame atas supaya probabilitas setup itu kuat. Contoh GBP AUD di sini ya.
Di sini ada reentry pertemuan mid PB. Nah, di sini. Ya, kita anggap di sini MAV sebelumnya, tapi tertahan di kawasan reentry mid BB. Dan ini masih keadaan zone zero loss. Kita lihat di H4. Nah, kalau seperti ini, misalnya kita sehari sebelumnya tidak dapat di sini karena kita ragu, tunggu reentry H4. Reentry H4 ini di dalam perjalanan reentry daripada daily-nya. Jadi kita bisa manfaatkan setup reentry buy saja sebab tren daily-nya masih kenaikan. Kalau kita lihat weekly pun masih dalam perjalanan kenaikan, belum membuat reentry weekly lagi. Nah, seperti itu. Jadi lebih selamat kita cari buy, cari sesuatu pair yang jelas dengan cara melihat menggunakan multi chart, baru menggunakan multi time frame. Itu cara saya analisa. Jadi setup itu lebih selamat walaupun kita hanya dapat entry dari re-entry H4. Ya, dari re-entry H4. Kadang kita nggak berani di bawah. Kadang-kadang bentuknya ada momentum. Ya, naik ada arah. Nah, kita follow balik. Nah, seperti itu. Jadi syarat analisa multi time frame itu lihat sekurang-kurangnya time frame besar minimal daily. Baru cari setup di H4. Nggak apa-apa. Kita cari re-entry di H4 dalam perjalanan candle daily. Sebab ingat kembali, multi time frame adalah perjalanan candle. Oke? Supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bang Ibrahim. Semoga ke depan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, buat teman-teman juga, semoga bisa dimudahkan kepahaman, keyakinan, dan ketenangan dalam melakukan trading sehari-hari. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Bila ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh tanyakan di kolom komentar. Atau kalau mau pertanyaan terbahas seperti yang dilakukan Bang Ibrahim ini, teman-teman bisa gunakan link Saweria ini ya. Link ini nanti masukkan formnya, itu memudahkan Mimin dalam melakukan filter pertanyaan. Karena pertanyaan di Telegram, di komentar itu terlalu banyak. Jadi tidak fair kalau Mimin ngambilnya secara acak ya. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.